Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzaba ahlaqana bil iman wa sunnati sayyidil aqwan wa amarana bis salihil a'mala fi kulli zaman wa nahana 'anit tafrid wal ifrad fi kulli shan wa ashhadu an la ilaha illallah faddalana 'ala sa'iril umam kama faddala dinana ala sa'iril adyan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bihujjatin balighah wa husnil bayan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit qalbi ala dini. Amma ba'du. Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kelak di akhir zaman akan ada 4 golongan yang mana walaupun mereka telah melakukan ibadah beribu-ribu ibadah, bahkan berjuta-juta ibadah sekalipun, mereka akan tetap mendapatkan murka serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Lalu siapakah golongan yang pertama yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tua mereka, berani menentang perintah kedua orang tua mereka. Bahkan mereka mencaci maki kedua orang tua mereka sampai-sampai ada yang membunuh kedua orang tua mereka, wal iyadzu billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ridallah fi ridha walidain wa suhtuhu fi suhtihima." Yang artinya, sesungguhnya kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah terdapat kepada keridhaannya kedua orang tua. Begitu pula murkanya Allah Subhanahu wa taala terdapat kepada murkanya kedua orang tua. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, jikalau engkau ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak terhadap dirimu, maka lihatlah kepada kedua orang tuamu. Jikalau kedua orang tuamu ridho terhadap dirimu, rela terhadap dirimu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho, akan ikhlas, rela terhadap dirimu. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kedua orang tuamu murka terhadap dirimu, tidak ridho terhadap dirimu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka terhadap dirimu. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Dalwa TV yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah golongan yang kedua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang mendapatkan murka serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahmi, mereka-mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kerabat dan sanak famili mereka. Ketahuilah kata Rasulullah, mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka yang memutuskan tali kekerabatan dengan sanak famili, keluarga dan kerabat mereka, mereka akan mendapatkan murka serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an, "Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahum la'natullah wa lahum su'ad dar." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minas syakirin was syahidin. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita sambung tali persaudaraan yang telah retak ataupun yang telah putus, maka kita akan mendapatkan rahmat serta dimurahkan rezeki kita serta diberikan berkah dalam umur kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yuwassa fi rizqihi wa yutila umrahu falyasil rahimahu." Yang artinya, siapa saja kata Rasulullah, di antara kalian, siapa saja di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan dalam rizkinya, hendaknya ia sambung yang namanya tali persaudaraan. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah ya Rasulullah golongan yang ketiga
yang mendapatkan murka serta laknat dari engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak saling tegur menegur antara sesama umat muslim, tidak saling tegur menegur antara sesama mukminin melebihi daripada 3 hari. Bahkan diriwayatkan dari para ulama, jikalau seorang muslim yang seiman, yang seagama, yang satu arahan menuju ridhonya Allah, tidak saling tegur menegur melebihi daripada 3 hari, maka ketahuilah, jikalau ia meninggal pada saat tidak saling tegur menegur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Oleh karena itu, kita selaku umat muslim, kita selaku umat yang beriman Islam, percaya akan Allah Subhanahu wa taala, percaya akan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk memaafkan antara satu umat muslim dengan muslim yang lainnya, agar kita mendapatkan ampunan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, antara satu muslim ibaratkan bangunan, kata Rasulullah. Al-muslim kal bunyan, yasudduhu ba'duhum ba'dan. Muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya ibaratkan satu bangunan yang saling menguatkan antara bangunan yang satu dengan bangun yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min kal a'dha'il jasad, idza istaka 'adwun minhu tada'alahu sa'irul jasadi kullih. Mukmin tersebut bagaikan satu anggota tubuh, satu anggota badan. Jikalau satu terasa sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Dalwa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat akan ada 3 panggilan yang akan memanggil bagi mereka-mereka yang saling memaafkan antara sesatu umat muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunadu munadun yaumal qiyamah liyakum man ajruhu 'ala Allah falam yakum ahad. Wa yunadi saniyan liyakum man ajruhu 'ala Allah falam yakum ahad. Wa yunadi salisan liyakum al'afuna 'anil nas fayakumun wa hum qalil fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Nanti kata Rasulullah, nanti kata Nabi Muhammad, di akhir kiamat, di hari zaman nanti akan ada 3 panggilan yang akan memanggil bagi mereka yang pantas mendapatkan pahala dari Allah, maka tak akan ada yang berdiri. Panggilan pertama, dipanggil bagian kedua, maka tidak ada yang berdiri pula untuk panggilan yang kedua. Lalu datanglah panggilan yang ketiga bagi mereka-mereka yang pernah saling memaafkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mereka lah golongan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya karena sebab memaafkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, dengan masuk surga tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Dalwa TV tersebut, yang menyaksikan video ini, kita semuanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan dimasukkan dalam surganya Firdaus. Amin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah ya Rasulullah golongan yang keempat, orang yang mendapatkan murka, orang yang mendapatkan murka serta laknat dari engkau di akhir kiamat ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang keempat adalah mereka-mereka yang suka bermabuk-mabukan, orang-orang mereka yang suka meminum minuman obatan terlarang, atau mereka yang suka mengkonsumsi obat-obatan keras. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan juga berkesempatan mendapatkan murka serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhriju syaribul khamr min qabrihi wa huwa atanun min jifatin wal kuzu mu'allakun fi unukihi wal qadahu bil yadihi wa yamla'u ma baina jildihi wal lahmi hayyatun wa aqaribun wa yalbisu na'lan yughli minhu ra'suhu wa satajidu qabrahu khufratan min khufarin niran. Nanti kata Rasulullah, orang yang suka bermabuk-mabukan, orang yang suka berjudi, orang yang suka berzina, dia akan dibangkitkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kuburnya. Baunya lebih busuk daripada bangkai, baunya lebih busuk daripada nanah, dan dia akan mendapatkan dikalungkan dari kendi tersebut yang berisikan nanah dan muntah, yang akan meminum dari kendi tersebut dengan wadah yang dipegang oleh tangannya.
Dan dia akan dipakaikan baju yang terbuat dari api neraka, yang perutnya akan mengembung, yang keluar dari perut tersebut nanah dan muntah bau yang busuk, dan ia akan mendapatkan kuburannya terbuat dari liang api neraka. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala mara bala, dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala mara bala, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa-dosa kita kepada sanak famili dan keluarga kita, dosa-dosa kita kepada masyarakat, dan dosa-dosa kita kepada seluruh umat muslim di dunia ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bil lughati sayyidil mursalin. Allahumma jama'na hadha ya rab jam'an marhuman wa tafarrugana ya rab min ba'dihi tafarrugan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Rabbana ya rab, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.